Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi eksponen dan logaritma. Sebelum kita masuk ke dalam materi eksponen dan logaritma, kita harus tahu dulu capaian pembelajaran untuk materi kita kali ini. Capaian pembelajaran kita kali ini adalah pada akhir fase E ini, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, yaitu eksponen dan logaritma, serta menggunakan barisan dan deret, yaitu aritmatika dan geometri. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menyatakan bilangan berpangkat bulat positif sebagai perkalian bilangan bulat berulang. Yang kedua, siswa mampu menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif untuk menyederhanakan ekspresi pangkat. Yang ketiga, siswa dapat menyatakan bilangan rasional ke dalam bentuk pangkat bilangan negatif. Dan selanjutnya bisa dapat dilihat di slide di belakang saya ini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama adalah definisi dari eksponen. Yang kedua adalah sifat-sifat dari eksponen, dan yang ketiga adalah contoh soal dan pembahasan. Sebelum kita masuk ke materi eksponen, kita ingin tahu seberapa penting sih kita belajar eksponen? Eksponen itu sangat berperan di dalam segala bidang kehidupan, ya, baik di bidang biologi, fisika, kimia, dan ekonomi. Adapun dalam bidang biologi, contohnya dapat menghitung perkembangan virus. Kemudian di bidang fisika itu adalah dapat menghitung kecepatan cahaya. Kemudian di bidang kimia, eksponen ini sangat penting di dalam menghitung derajat keasaman pH. Kemudian di ekonomi dapat mengukur pertumbuhan penduduk. Nah, sekarang kita lanjut ke materi inti kita. Yang pertama adalah definisi eksponen. Apa eksponen itu? Eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ada bilangan pangkat bulat positif dan pangkat bulat negatif. Nah, yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah bilangan pangkat bulat positif. Seperti berikut. Jika A adalah anggota bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor, di mana A di sini disebut bilangan pokok atau basis dan N adalah besar pangkatnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ya contoh soal berikut ini. Soalnya adalah tentukan nilai dari bilangan pangkat berikut. Yang pertama, misalkan 3 pangkat 4. Nah, seperti dikatakan tadi adalah bahwa bilangan pangkat itu adalah bentuk perulangan ya dari bilangan pokok. 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi sebanyak 4 kali sama dengan 81. Nah, contoh soal yang kedua, kita disuruh menyederhanakan. Dibalik, bagaimana kalau bentuk soalnya uraian? Min 2 kali min 2 kali min 2. Disuruh menyederhanakan ke dalam bentuk pangkat. Kita lihat bilangan pokoknya adalah min 2. Nah, berapa banyak kali? Ada 3. Jadi hasil jawabannya adalah min 2 pangkat 3. Materi yang kedua yaitu sifat-sifat eksponen. Apa saja sifat-sifat eksponen? Yang pertama adalah A pangkat 1 itu sama dengan A. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini kita bisa singkat dengan kaljum, kali jumlah. Kemudian yang selanjutnya adalah A pangkat M per N sama dengan A pangkat M dikurang N. Ini kita bisa singkat dengan bakur, yaitu bagi kurang. Kemudian selanjutnya adalah A pangkat M, kemudian dalam kurung dipangkatkan lagi dengan N, itu artinya adalah A pangkat M dikali N. Ini disingkat dengan pangkal, yaitu pangkat kali. Kemudian selanjutnya adalah A kali B dalam kurung pangkat N, itu artinya adalah A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian A pangkat
Min N itu artinya adalah 1 dibagi A pangkat N. Nah, itu adalah sifat-sifat dari eksponen. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke materi yang ketiga kita, yaitu kita akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan dari sifat-sifat eksponen. Contoh soal yang pertama adalah kita bisa lihat di layar belakang saya ini, yaitu di situ ada 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 5. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita sama-sama membahasnya. Seperti mana tadi ada di sifat-sifat eksponen, ya, bahwa sifat eksponen ini bisa dilaksanakan ya jika bilangan pokoknya itu adalah sama. Kita pada lihat bagian atas tuh 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 6 itu adalah bentuk perkalian. Maka seperti yang saya singkat tadi, kaljum yaitu kali, maka pangkatnya adalah dijumlah. Jadi 3 pangkat 3 ditambah 6 dibagi 3 pangkat 5. 3 tambah 6 itu adalah 9. Jadi 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 5. Nah, ini menjadi bentuk pembagian. Sesuai dengan sifat yang tadi sudah dijelaskan, bakur bagi, maka pangkatnya dikurang. Jadi 3 pangkat 9 dikurang 5. Hasilnya adalah 3 pangkat 4. Nah, berapa nilai 3 pangkat 4? 3 pangkat 4 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 81. Gimana? Udah kan? Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kalian bisa lihat di belakang saya, bilangan pokoknya tidak sama. Tapi jangan khawatir, ya. Bilangan pokok yang tidak sama kita sederhanakan. Ya, di situ ada bilangan pokok 2, ada 4 dan ada 8. Nah, 2, 4, 8 kita bisa sederhanakan menjadi bilangan pokok 2. Jadi 2 pangkat 7 dikali 4 pangkat 4. 4 ini kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 2 dalam kurung, kemudian dipangkatkan lagi dengan 4. Dibagi dengan 8 pangkat 3. Nah, 8 ini kita bisa sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan 3 lagi. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita menggunakan sifat-sifat eksponen seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Jadi 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 2 pangkatkan lagi dengan 4. Pangkal, pangkat kali. Hasilnya adalah 2 pangkat 8. Dibagi dengan sama seperti di bawah tadi, 2 pangkat 3. 3 kali 3, 2 pangkat 9. Jadi hasilnya 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 9. 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 8 kaljum, maka pangkatnya dijumlah. Jadi 2 pangkat 15 dibagi 2 pangkat 9. Jadi 2 pangkat 15 dibagi 2 pangkat 9 itu adalah bakur bagi kurang. 2 pangkat 15 dikurang 9. Hasilnya adalah 2 pangkat 6. Bagaimana? Paham? Pasti paham ya. Demikianlah tadi video kita kali ini, yaitu tentang eksponen part 1, membahas tentang pangkat bulat positif. Dan di video berikutnya kita akan membahas tentang pangkat bulat negatif dan pangkat 0. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya.